Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi hadana wa habbana bil imani wal yakin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulihi nabiyyi wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله الطيبين المتطهرين وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله ويعلمكم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar Jum'ah yang mulia ini, maka kami berwasiat kepada para hadirin umumnya dan kepada diri kami pribadi khususnya, mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, agar kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebab yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan itu dari Allah, bukan dari benda mati, bukan dari harta benda. Maka dengan cara takarrub kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah, tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di atas segala kesehatan dan kesempatan ini untuk menjalankan ibadah sebagaimana biasanya. Sebab sudah menjadi integritas kita sebagai hamba makhluk Allah, menjadi alim, menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah terlintas dalam hati kita untuk melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimahumullah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Maka kaum muslimin rahimahumullah, berapapun usia kita, baik yang muda maupun yang tua, tidak harus tua lebih dahulu baru memperhatikan ibadah kepada Allah. Maka jika kita menganggap ta'abbud, beribadah kepada Allah, terutama di hari Jum'ah yang mulia ini, yang mana salat Jum'ah 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat zuhur, 4 rakaat zuhurnya diganti dengan 2 rakaat Jum'ah, 2 rakaat khutbah, lalu ditambah dengan 2 rakaat Jum'ah berjamaah yang tidak bisa diganti di luar berjamaah. Maka sebagai hamba
yang menganggap penting, maka kita akan menganggap perlu dan berusaha dengan sekuat tenaga mungkin, sebaik mungkin untuk menjalankan dan melaksanakannya, tidak mengabaikannya, tidak menganggap biasa-biasa saja terhadap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Mari dari itu tidak lupa kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis dan banyak hadis menganjurkan agar berselawat, terutama di hari Jumat yang minimalnya 100 kali pada hari Jumat ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat kaum muslimin rahimahumullah. Tema khutbah kita kali ini adalah tentang sabar ada dua bagian. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Riwayat Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amral mu'minin kullah khair." Sesungguhnya perkara urusan kehidupan seluruh orang beriman itu seluruhnya baik. Kenapa disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu? In asabathu sarratu syakara fakana lahu khair, wa in asabathu dharratu sabara fakana lahu khair. Jika orang mukmin tersebut sedang mendapatkan kelapangan dalam hidup, maka dia bersyukur, maka itu menjadi nilai baik baginya. Dan jika dia sedang mendapatkan dorok kesusahan dalam hidup, maka dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Maka seluruh kehidupan orang mukmin adalah baik, bahkan bernilai pahala, menjadi amal soleh bagi kita. Kaum muslimin rahimahullah, terutama di akhir-akhir ini atau di bulan ini, walaupun bukan kita, tapi saudara kita muslim, mukmin, khususnya di daerah Palestina, Gaza, mendapatkan musibah, sedang berjihad, memperjuangkan tanah negeri dan agama untuk melepaskan diri, untuk merdeka dari penjajahan Israel, laknatullah. Kaum muslimin rahimahumullah, apa yang diutamakan saat-saat seperti itu, maka adalah sabar. Jemaah kaum muslimin rahimahumullah, riwayat lain dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aksarul bala bi kasratil jaza." Sesungguhnya banyaknya bala ujian itu disebabkan akan banyaknya jasa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya Allah jika telah mencintai, senang terhadap suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Baman rodiya fa'ardahu wa man sakata fasahatuhullah. Maka siapa yang ridho terhadap ujian dan cobaan dari Allah ini, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan siapa yang sakata, marah, murka, tidak senang terhadap ujian cobaan dari Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, maka oleh karena itu sabar ini menjadi dua bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seluruh kaum muslimin, baik yang sedang berlapang rezeki ataupun bersempit rezeki, sedang dalam keadaan lapang maupun susah, kena terhadap sabar ini. Sebab bagian yang pertama adalah sabar dalam menjalankan taat kepada Allah, sabar dalam beribadah. Siapapun orangnya, baik orang yang berpunya ataupun orang yang miskin, mendapatkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjalankan ibadah ini
muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Maka oleh karena itu, sabar bukan hanya dikala ketika kita berkurang bilangan dalam keluarga. Misalnya dalam keluarga kita berjumlah 4 orang, 5 orang, maka berkurang bilangan karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3, menjadi 2, maka kita perlu bersabar. Bukan hanya sabar ketika rezeki kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersabar dikala kita mendapatkan kecelakaan, jatuh dari kendaraan dan lain-lain. Bukan hanya bersabar dikala kita mendapatkan penyakit, musibah dan lain-lain. Tapi sabar di antara bagiannya yang pertama adalah menjalankan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun situasi dan kondisi. Kaum muslimin rahimahumullah. Karena bukan hanya 1-2 firman dan hadis Rasulullah memerintahkan untuk ibadah. Bahkan khususnya salat fardu 5 waktu sehari semalam, riwayat hadis Nabi kita dan Al-Quran surah Al-Isra menjelaskan 50 kali sehari semalam untuk menjalankan salat fardu. Namun diminta, dimohon oleh Rasulullah SAW saat Isra wal Mi'raj hingga berkurang menjadi 5 waktu sehari semalam. Untuk menjalankan ini, baik dalam keadaan lapang hidup kita maupun dalam keadaan sempit, dalam bekerja, dalam keadaan tenang, berdagang, bertani dan sebagainya, maka kewajiban ini harus kita laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Dan apabila kita ini sudah menganggap penting, maka kita tentu akan berusaha menjalankan ibadah, beramal soleh dengan sebaik mungkin dan sesungguh-sungguh mungkin. Dan ini yang dilupakan oleh kaum muslimin. Saat mendapatkan musibah, bersabar dan pasrah, tidak bangkit, maka ini adalah sabar yang nomor paling bawah. Tapi sabar yang paling utama adalah sabar dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat dalam musibah ataupun dalam saat dalam keadaan lapang dan diluaskan oleh Allah kita. Kaum muslimin rahimahumullah, itu sabar yang pertama. Bagian sabar yang kedua adalah sabar di dalam memaafkan orang lain. Karena dalam hidup ini kita sebagai makhluk komuniti yang hidup dengan bersama orang lain, maka kita tentu senantiasa berinteraksi dengan orang lain, kontak dengan orang lain, hidup bersama orang lain, terutama dalam satu komunitas paling kecil adalah keluarga kita. Jemaah kaum muslimin rahimahumullah. Maka oleh karena itu akan terjadi dalam kehidupan kita sebuah kesalahan dan bahkan beberapa ratusan puluhan kesalahan. Maka sabar yang kedua adalah sabar memaafkan orang lain. Setelah sabar memaafkan orang lain, tidak timbul dalam hati kita untuk membalas dendam, untuk iri dan dengki, untuk membalas kejahatan, kezaliman dengan kezaliman yang baru, tapi memaafkannya dan membersihkan hati kita. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang selalu membersihkan hatinya dari dosa dan dari kebencian. Kaum muslimin rahimahullah. Ini ada dalam kisah Nabi kita Muhammad SAW saat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Maka Nabi mengungkapkan, wahai para sahabatku, sebentar lagi akan lewat menuju masjid kita ini, Masjid Nabawi, masuk ke dalam seorang laki-laki yang menenteng sendalnya, dan agar kalian tahu dia adalah calon penghuni surga. Maka para sahabat penasaran. Ketika tidak beberapa kemudian sahabat tadi datang masuk dengan menenteng sandalnya, maka para sahabat yang senior, bahkan sahabat yang dekat dengan Nabi, terkejut dan heran kenapa sahabat yang saat ini yang tidak terkenal, yang rumahnya di penghujung kota Madinah, tapi menjadi calon penghuni surga. Maka seorang sahabat berkunjung ke rumahnya dan bertamu 3 hari 3 malam. Maka ini menjadi bukti kisah nyata kepada kita. Apa
dijamin oleh Nabi penghuni surga, dia tidak melihat sholatnya terlalu banyak, dia tidak melihat puasanya terlalu banyak, dia tidak melihat sedekahnya begitu banyak. Maka sahabat tadi penasaran dan bertanya, wahai sahabat Rasul, apa yang menyebabkanmu dipuji oleh Nabi, bahkan disebut oleh Nabi, engkau akan menjadi penghuni surga, golongan penghuni surga, masuk surga? Maka dijawab oleh sahabat tadi, saya orang biasa saja, tidak sangat banyak ibadahnya, tidak banyak sedekahnya, tidak banyak umrah dan hajinya, tapi saya kepada tetangga saya, keluarga saya, masyarakat sekeliling saya ini memaafkan segala kesalahan mereka dan tidak pernah membenci dan memusuhi mereka, dan mereka menjamin saya sebagai orang yang telah menjamin saya sebagai orang yang tidak pernah satu kaum buruk dengan mereka. Inilah yang menjadi penghuni surga. Ini benar. Apabila kita di akhirat nanti diberi timbangan amal soleh di mizan dengan amal buruk kita, saat tidak ada sangkut paut kita dengan orang lain dan hanya hablum minallah antara kita dengan Allah saja, lalu Allah ampuni dosa kita, maka akan segera masuk ke dalam surga karena sudah tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Kaum muslimin rahimahullah, kesabaran seperti ini yang menjadi kita yang kedua, yaitu kepada komunitas kita, masyarakat kita, tidak menzalimi mereka, tidak mengganggu mereka, tidak berbuat kejahatan kepada orang lain, tidak berbunuh sangka kepada orang lain, tidak zalim kepada orang lain, dan kesalahan, kezaliman, keburukan orang lain kita maafkan, dan senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Bersabar atas suasana seperti ini adalah kesabaran yang bagian yang kedua yang harus kita amalkan dan tidak kita abaikan. Dan inilah yang menyenangkan kita juga di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, maka siapapun orangnya bagi kita, apapun profesi kita, dua kesabaran ini, sabar dalam taat kepada Allah dan sabar dalam kehidupan bersama orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kezaliman orang lain, ini adalah sabar yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana ulama mengatakan, kita lebih baik sabar dalam keadaan taat dalam waktu sementara, yaitu di dunia, daripada sabar dalam menanggung azab berlama-lama selamanya di akhirat nanti. Kamu juga yang juga. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabri, dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita senantiasa bersabar dalam menjalani kehidupan ini, terutama taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat